Apakah peran bank atau bahkan mata uang fiat seperti rupiah, dolar, dan sebagainya akan tergantikan dengan cryptocurrency? Di mana cryptocurrency digadang-gadang mampu memberikan layanan keuangan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cryptocurrency sangat populer. Terbukti, sebagian besar orang sudah pernah mendengar rajanya cryptocurrency yang namanya Bitcoin. Hai, salam jumpa di uangkripto.net. Pada chapter 1 Cryptocurrency Basics, kita akan membahas tentang apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain sendiri itu merupakan sesuatu yang unik dan memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama adalah decentralized. Sistem di dalam blockchain itu terdesentralisasi atau menyebar, sehingga tidak ada satu otoritas tunggal atau otoritas terpusat yang mengatur jaringan blockchain. Karakteristik yang kedua adalah immutable. Semua data yang sudah terekam di dalam jaringan blockchain tidak bisa diubah, bahkan tidak bisa dihapus. Karakter berikutnya adalah irreversible, di mana setiap transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan atau diulang. Kemudian, apakah semua mata uang digital bisa disebut sebagai cryptocurrency? Jawabannya adalah tidak semua mata uang digital bisa disebut cryptocurrency. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa cryptocurrency dia menggunakan teknologi blockchain. Sehingga apabila mata uang digital tidak menggunakan teknologi blockchain, maka kita tidak bisa sebut sebagai cryptocurrency. Salah satu contoh yang paling mudah adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank. Di mana, sebagaimana kita ketahui, bank itu sifatnya centralized. Jadi, dia memiliki otoritas terpusat untuk mengatur perputaran uang yang ada di dalam jaringan bank tersebut. Sehingga mata uang digital yang diterbitkan oleh bank bukanlah cryptocurrency. Mungkin akan ada orang yang bingung siapa yang melakukan validasi jika tidak ada otoritas terpusat seperti bank sentral ataupun lembaga penjamin keuangan. Maka jawaban sederhananya adalah komunitas. Komunitas blockchain. Jadi di dalam satu jaringan blockchain, peran dari komunitas itu sangat-sangat penting, di mana secara umum komunitas itu nanti terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah komunitas pengguna, yaitu individu atau kelompok yang memanfaatkan layanan cryptocurrency, seperti transfer uang atau melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency. Kemudian jenis yang kedua adalah penyedia layanan. Penyedia layanan adalah individu ataupun kelompok yang menyediakan resources, baik dalam bentuk hardware maupun software. Hardware dan software ini digunakan untuk bisa menjalankan layanan di dalam cryptocurrency. Resources ini nanti akan disebut sebagai nodes. Untuk lebih jelas tentang komunitas blockchain, kita akan membahasnya pada proses transaksi di dalam cryptocurrency. Proses transaksi cryptocurrency dilakukan secara peer-to-peer. Ini adalah contoh sebuah proses transaksi di mana peer 1 mengirimkan sejumlah mata uang kripto kepada peer 2. Dalam prosesnya, terdapat network verification atau verifikasi di dalam jaringan, yang mana nanti jaringan atau sistem akan memverifikasi dua hal penting, yaitu private key dan public key. Jika private key dan public key sesuai, maka transaksi tersebut di-verified oleh sistem yang akan kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu network validation. Nah, pada network validation ini nanti akan melibatkan nodes yang tadi kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya untuk melakukan validasi dari transaksi ini.
Ini adalah contoh ketika peer 1 akan mengirimkan sejumlah mata uang kripto kepada peer 2. Kita anggap sistem sudah melakukan verifikasi dan hasilnya adalah verified bahwa transaksi tersebut dianggap sah oleh sistem. Proses berikutnya adalah validasi. Sistem akan melibatkan node atau partisipan dari orang-orang yang sudah menyediakan resources, bisa berupa komputer ataupun alat miner, di mana setiap node nanti akan mendapat informasi bahwa peer 1 akan melakukan transfer kepada peer 2. Setiap node akan melakukan validasi apakah transaksi tersebut dianggap sah atau tidak. Jika transaksi dianggap sah oleh masing-masing node, maka bisa dikatakan bahwa network validation telah berhasil, sehingga mata uang kripto yang dikirimkan oleh peer 1 menuju ke peer 2 akan berhasil diterima. Kemudian apa yang membedakan validasi itu bisa sukses dan validasi bisa gagal? Validasi yang sukses adalah validasi yang mencapai minimum block confirmation, di mana validasi yang gagal tidak bisa mencapai minimum block confirmation yang sudah disepakati di dalam jaringan tersebut. Sebagai contoh, misalkan di dalam suatu jaringan blockchain, aturannya adalah minimum validasi 51%. Maka, jika di dalam jaringan blockchain tersebut memiliki total nodes sebanyak 10 nodes, maka validasi akan sukses jika minimum ada 6 dari 10 nodes menyatakan transaksi tersebut valid. Sebagai ilustrasi dari validasi yang sukses, kita ambil contoh kembali peer 1 ingin mengirimkan mata uang kripto kepada peer 2, di mana proses verifikasi sudah berhasil dilalui, kemudian dilakukan proses network validation. Setiap node seperti biasa akan melakukan validasi apakah transaksi tersebut dianggap sah atau tidak. Misalkan kita ambil contoh node 1 mengatakan bahwa transaksi tersebut valid, node 2 juga valid, node 3 juga valid. Namun, pada node 4 mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak valid atau tidak sah. Maka, secara umum, network akan melakukan validasi dan menyatakan bahwa transaksi tersebut valid, karena aturan yang digunakan adalah 51%, di mana jumlah yang mengatakan valid itu lebih dari 51%. Sebagai pembanding, berikut ini adalah gambaran sebuah validasi yang gagal, di mana pada saat network validation, Node 1 mengatakan bahwa transaksi tersebut valid. Namun, hal ini dibantah oleh Node 2, Node 3, dan Node 4 yang mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak valid. Sehingga, network validation akan menghasilkan satu transaksi yang tidak valid. Hal ini dikarenakan lebih dari 51% nodes mengatakan transaksi tersebut tidak valid. Pada kondisi ini, uang kripto tidak bisa dikirimkan dari peer 1 menuju ke peer 2, atau bisa kita sebut transaksi gagal. Berikutnya kita akan membahas transparansi di dalam cryptocurrency. Salah satu keunggulan dari cryptocurrency adalah transparansinya, yaitu setiap transaksi yang terjadi bisa kita lihat dan dibuka secara publik. Ini adalah salah satu contoh dari Ethereum Blockchain Explorer, di mana pada website ini kita bisa melihat semua transaksi yang terjadi di jaringan Ethereum. Website ini bisa diakses secara publik pada etherscan.io. Kalau kita melihat pada bagian sebelah kanan, di sini ada latest transaction, di mana kita bisa melihat beberapa informasi dari transaksi yang dilakukan sekitar 8 detik yang lalu. Jika kita coba buka, ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan. Yang pertama ada transaction hash, kemudian ada status transaksi yang mana di sini sudah tertuliskan sukses,
Lalu ada blok yang sudah melakukan konfirmasi, yaitu 7 blok confirmation. Kemudian ada timestamp kapan dilakukannya. Lalu ada from, yaitu akun wallet yang melakukan pengiriman uang berupa Ethereum, yaitu 0x95 sekian-sekian, dan uang tersebut dikirim kepada penerimanya. Kita juga bisa lihat 0x46 sekian-sekian. Berapa jumlah uang kripto yang dikirimkan adalah 0,116 sekian ETH, yang mana itu setara dengan $198. Lalu kita juga bisa melihat transaction fee atau biaya yang harus dikeluarkan pada transaksi ini, yaitu sebesar 0,0012 Ether atau sekitar $2. Transaksi cryptocurrency bisa dilakukan 24 jam dan 7 hari seminggu. Jadi, selama ada koneksi internet, Anda bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Bahkan bisa lintas negara. Itulah salah satu keunggulan dari cryptocurrency, di mana setiap pengguna merasa independen atau bebas melakukan sebuah transaksi. Kesimpulannya, apakah mata uang kripto akan menggantikan peran bank sentral? Bisa iya, bisa juga tidak. Kita tentu familiar dengan teori yang mengatakan bukan yang paling kuat atau paling pintar yang bisa bertahan, namun yang mampu beradaptasi itulah yang akan terus bertahan. Tentunya, layanan transaksional yang paling cepat, murah, dan terus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baiklah yang akan bertahan. Di chapter selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis cryptocurrency berdasarkan tujuan dari pembuatannya. Tapi sebelum ke sana, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. See you!